fotokopi rusak teman-teman ya. Jadi sebelum kita tidur ataupun sebelum kita tinggalkan mesin kita dalam keadaan mati teman-teman ya, kita harus periksa lagi apakah colokannya itu selalu standby di colokan listrik atau hal-hal lain yang bisa mengakibatkan tikus itu masuk ke dalam mesin ya teman-teman. Jadi kita harus selalu waspada karena salah satu yang menjadi permasalahan terbesar dari kerusakan mesin fotokopi adalah bahaya tikus ya, karena tikus itu bisa masuk dalam mesin fotokopi dan mengakibatkan memakan kabel-kabel yang ada di mesin fotokopi kita teman-teman. Jadi kita harus tetap berhati-hati, oke? Nah, jadi ketemu lagi teman-teman ya dengan channel Mas Ragil, channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya, oke? Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman semua tentang bagaimana caranya kita mengikat konsumen untuk selalu berlangganan ataupun selalu datang ke toko kita ya. Jadi penting sekali kita sebagai pengusaha fotokopi dan ATK untuk mengikat atau menarik konsumen supaya dia tuh tetap selalu datang ke toko kita ya, tetapi dengan cara halus ya tentunya, bukan secara paksaan tapi dengan cara halus. Jadi seperti apa caranya? Terus simak videonya Mas Ragil sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, oke? Salam wirausaha. Nah teman-teman semua ya, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, bahwasanya kita sebagai pengusaha ATK maupun fotokopi itu harus mempunyai berbagai macam trik ya, supaya bisa menarik pelanggan itu untuk selalu datang ke toko kita ya. Jadi supaya konsumen itu terikat ya, supaya konsumen itu terikat dengan toko kita. Bagaimana caranya ya teman-teman ya, oke? Jadi di sini kita memakai sistem secara halus. Secara halus di sini maksudnya adalah kita mengikat mereka dengan memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut teman-teman. Dalam artian seperti ini, saya punya pelanggan beberapa konsumen ya yang selalu membeli token listrik ya ke toko saya. Nah dari situ saya membuat data teman-teman ya. Jadi saya membuat data nomor rekening dari saya membuat data nomor token listrik daripada konsumen tersebut ya. Jadi seperti ini contohnya ya, jadi seperti ini. Nah hal ini saya masukkan untuk apa? Untuk mengikat ataupun secara tidak langsung mengikat konsumen untuk selalu membeli token listrik ke toko kita ya teman-teman ya. Karena apa? Dengan memberikan data-data seperti ini di toko kita, mereka otomatis kan memudahkan buat mereka untuk membelinya ya. Dalam arti mereka tidak harus membawa kartu token listriknya ataupun selalu menghafal token listriknya, karena mereka menganggap bahwasannya di toko kita sudah ada datanya. Jadi mereka tinggal datang ke sini, membeli token yang berapa ataupun membayar listrik yang manual yang berapa ya, dan kita sudah mempunyai data, tinggal melihat datanya teman-teman ya. Jadi secara otomatis ini udah bisa mengikat mereka untuk selalu datang ke toko kita teman-teman ya. Jadi teman-teman semua juga harus membuat menggunakan trik-trik seperti ini untuk mengikat konsumen agar selalu datang ke toko kita, oke? Kemudian yang kedua ya, untuk trik yang kedua yaitu bagi sekolah-sekolah ataupun pihak-pihak perkantoran ya teman-teman ya, kita juga harus mempunyai trik juga. Salah satunya itu kita mempunyai data yang selalu dipakai oleh mereka. Salah satu contohnya adalah
kita simpan dalam flash disk ya, misalnya data LCK, lembar jawaban dari sekolah ya, otomatis ini selalu dibutuhkan oleh mereka dari pihak sekolah apabila ada waktunya semesteran atau ulangan ya teman-teman. Jadi mereka pasti membutuhkan LCK. Nah, kalau kita sudah menyimpan data LCK di flash disk kita, otomatis mereka tinggal meng-calling ataupun memberitahukan bahwasanya dari pihak sekolah ini membutuhkan berapa lembar LCK. Di situ udah ada data di flash disk dan tinggal mengeprint dan memfotokopi. Jadi itu salah satu trik juga untuk mengikat pihak sekolah untuk selalu memfotokopi LCK di toko kita, karena kita merasa udah mempunyai data ataupun form LCK yang biasa dipakai oleh sekolah-sekolah tersebut teman-teman ya. Oke. Kemudian juga pihak dari sekolah dari perkantoran desa misalnya ya, itu misalnya data-data form untuk pembuatan surat keterangan ataupun form untuk membuat surat-surat lainnya ya, pokoknya surat penting. Kalau kita udah punya form, kita tinggal ngeprint dan memfotokopi, baru nanti akan diambil oleh pihak kantor desa. Jadi seperti itu teman-teman ya, kita harus pintar-pintar mempunyai trik untuk mengikat pelanggan ya, baik itu personality maupun dari perusahaan. Kemudian ada juga dari puskesmas misalnya ya, kita mempunyai data dari surat-surat yang penting juga dari puskesmas, misalnya surat kesehatan, surat keterangan sehat, surat laporan-laporan dari kesehatan untuk dikirim ke pusatnya ya. Jadi kalau kita tuh punya banyak data, kita simpan di flash disk kita, itu akan memudahkan bagi konsumen-konsumen melakukan aktivitas yang dibutuhkan di kantor, di toko kita teman-teman. Jadi itu sangat memudahkan sekali buat konsumen dan akan membuat suatu keuntungan buat kita sebagai pemilik usaha ya, ataupun toko ATK dan fotokopi. Jadi teman-teman sebisa mungkin menggunakan trik-trik yang seperti saya share seperti ini teman-teman ya, karena ini sangat membantu buat kita ya untuk mendapatkan banyak konsumen ya, agar selalu berlangganan di toko kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi mungkin seperti itu teman-teman ya, trik-trik yang harus kita pakai dalam menggait atau mengikat konsumen agar selalu datang ke toko kita ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua sesama pengusaha ATK maupun fotokopi. Jangan lupa untuk selalu simak video-videonya dari Mas Ragil ya. Mudah-mudahan apa yang Mas Ragil saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua sesama pengusaha ATK maupun fotokopi. Oke. Terus semangat menjadi seorang wirausaha ya. Jangan tergantung bekerja di perusahaan, karena apabila kita ada dipakai lagi di perusahaan itu, kita akan ditendang. Oke. Jadi terus semangat berwirausaha dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Oke. Salam wirausaha.